3. Selamat pagi semuanya. Oke teman-teman, mohon maaf ya hari ini mungkin nampak tidak social distancing, tetapi kami tadi sudah pakai protokol pencegahan COVID ya. Tadi udah cuci tangan. Di antara kami berempat juga tidak ada yang flu. Ada flu nggak? Nggak ya? Aman ya. Aku flu bu. 36 kantong. Ya flu. 36 suhunya ya. Terus juga sebenarnya awalnya sudah mau pakai masker, tapi nanti kecantikan Lipstiknya nggak kelihatan. Susah bu ngomongnya. Susah ngomongnya ya. Nah, Mbak Ina mau say something? No. Ya ampun, ini dipaksa Bubian. Oke, hari ini aku minta bantu co-host ya, Bu Endah, guru bahasa Indonesia. Dia mungkin hari ini mungkin masih jet lag, tapi nggak apa. Dan seperti janji kami kemarin, kami mengundang 2 alumni SMK. Jadi kayak dia kata, siapa? Elfarizi. Wah, sok kalem banget kan biasanya. Elfarizi. Ya. Dan satu lagi, Renita Siva Saskia. iya, Renita. Yang gimmick sama yang ini kelihatan ya? Betul. Cek dulu bu, kedengeran nggak Apa? suaranya? Teman-teman kedengeran nggak suaranya? Jangan lupa Bu, social social distancing. Ya Mas, ini udah social distancing tadinya, tapi nanti sulit juga untuk ini. Nggak apa-apa, untuk hari ini kami udah berusaha yang terbaik. Suaranya terdengar buat teman-teman? Hah? Oke, terdengar. Ada jawaban terdengar. Baik, masih puasa? Masih, insya Allah. Nggak apa-apa. Ya teman-teman yang hari ini masih puasa, selamat berpuasa. Yang tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Buat teman-teman yang berpuasa, hormati orang yang berpuasa. Salah. Buat teman-teman yang berpuasa, hormati orang yang tidak berpuasa juga ya. Oke, dengar tapi nggak terlalu keras ya. Baik, mbak-mbak yang cantik nanti ngomongnya yang keras ya. Oke. Siap bu. Oke, baik. Karena waktu live di Instagram hanya sekitar kurang lebih 1 jam, jadi nanti teman-teman boleh sambil mengajukan pertanyaan di langsung di komentar, nanti akan dibaca oleh co-host buat partner saya gitu. Oke, sambil tunggu pertanyaan Mbak ya. Kemarin kan Renita sudah sempat live bareng sama saya ya, dengan sinyal yang tersendat-sendat seperti perasaanku padanya. Nah, oke, hari ini topik kita memang seputar, tidak semuanya seputar di masa sekolah, tetapi kemudian apa yang Mbak berdua alami setelah lulus dari SMK 3. Nah itu kan yang paling penting kan itu gitu. Kita pada saat di sekolah mungkin masih nggak mikir ya, masih yang penting selama dikasih uang gitu ya, tapi setelah lulus sekolah, nah itu baru bener-bener apa ya, tantangan atau ini sebenarnya. Kok pada diem sih sama ngomong sendiri? Ya kali ibu ngomong kami semua dingin ya. Jadi gak tabrakan. Kamu pintar sekali. Tumben hari ini pintar. Ibu jujur banget. Aku hari ini kalem ya guys. Gizi hari ini kalem, ya Allah, aku bilang just be yourself. Oke. Yap. Ini mau Renita dulu apa Zizi dulu? Renita dulu. Oke, Yang Renita. muda dulu. Iya. Oh harusnya tua dulu. Yang tua? Yang kamu nggak boleh gitu. Oh ya? Yang lebih muda dari kita. Renita tuh lulus tahun 2017 ya, dari jurusan TKJ. Kemarin ada yang tanya Mbak Re, apa sih yang dipersiapkan di jurusan TKJ? Ya apa terlepas dari kamu salah jurusan. Bu pertanyaannya nggak ada persiapan bu. Nggak, maksudnya selama 3 tahun di TKJ, kemudian semuanya selalu bisa kasih gambaran apa yang harus dipersiapkan ketika di jurusan TKJ. Terutama khususnya di SMKN 3 Jogja ya bu. Pertama siap mental. Mental banget karena ceweknya pasti dikit, mayoritas cowok. Terus kayak kan di SMP gitu atau di sekolah sebelumnya kan udah ada kayak materi-materi TIK, komputer-komputer yang bahasa itu cuman baru kayak dasar. Nah kayak itu aja kita tahu dulu dasar-dasarnya biar nanti waktu pelajaran tuh nggak kaget gitu loh bu. Karena dulu kan ya ada TIK tapi kayak karena emang nggak ada persiapan niat mau masuk komputer, cuma diarahin sama papa dulu. Jadi nggak ada persiapan yang kayak baca lagi nih bukunya kayak gitu loh bu. Kayak gitu sih kalau dari
Jadi kalau pengen masuk jurusan TKJ paling enggak mulai sekarang mempelajari dasar-dasar hardware ya. Hardware, software juga. Cuman juga. emang kelas 1 fokusnya tuh hardware. Nanti semakin kesananya software juga kok Bu. Gitu. Iya. Terus kemarin Mbak Renita tuh katanya itu kemarin tuh masuk di SMK 3 itu karena papa gitu. Oh gitu. Nah, coba diulang lagi Mbak, kenapa? karena papa. Jadi dulunya tuh diarahin sama papa untuk masuk di teknik komputer atau IT semacamnya karena emang ada kakak sepupu yang pas itu udah reach gelar doktor, sesuai S3 di umur 25 tahun dan di jurusan IT. Makanya diarahkan buat kesana gitu. Karena kan emang prospek kan Bu bidang ini. Nah, terus tapi kenyataannya ya emang susah banget, tapi ya bersyukur rezekinya masuk di SMKN 3 Jogja. Padahal pengennya awalnya ke SMKN Negeri 7. Ya, pengen ke pariwisata ya. Kan cocok banget dia di pariwisata ya. Gimana aku tuh? Ya lanjut. Tahu aja kamu tuh mau tak lempar enggak sebutanya ya, Jan. Aduh. Awalnya pengen di pariwisata, tetapi papa waktu itu bener-bener nggak izin masuk ke TKJ. Nah teman-teman, biasanya banyak kejadian masuk ke SMK manapun ya, SMK manapun, SMK manapun, di jurusan apapun itu bukan karena pilihan sendiri, tetapi karena arahan orang tua atau juga karena kahanan gitu. Misalkan di dekat rumahnya tidak ada SMK teknik atau tidak ada SMK cantikan gitu, tidak ada. Tetapi karena keadaan. Nah sekarang dari ceritanya Mbak Renita, dia inginnya di pariwisata, kayak gue banget ya. Gue juga pengen pariwisata loh. Mbak Re pengen di pariwisata, tetapi kemudian oleh papa disarankan, bantuin dong, diarahkan masuk ke IT karena pertimbangannya prospek segala macam. Tentu shock ya Mbak ya, shock banget waktu banget, apalagi setelah masuk dengan peraturan yang ada, sistem yang ada, terus lingkungan yang ada, itu kayak shock banget, kayak gini gitu. Warning dari peraturannya serem. Kita push up beneran. Oh iya ya Kak, push up-nya kalau terlambat ya? Iya. Waktu itu ya? Emang iya masih ada push up? Waktu itu masih Iya ada. sih? Iya. Mbak sih juga? Enggak pernah. Dia udah terlambat. Emang gue Sampai netos ya. Minta maaf ya batin. Iya, memang waktu itu penekanan disiplin itu cukup, menurut saya sampai sekarang juga masih ya, cuma dengan cara yang berbeda karena banyak hal yang berbenturan juga. Misalkan nanti dianggap penerapan disiplin itu kadang-kadang oleh beberapa khalayak dianggap itu tidak apa sih namanya? Nah, Itu loh. Dianggap pokoknya melanggar hak asasi manusia gitu, sehingga penerapan disiplin di sekolah setiap tahun mengalami perubahan. Atau kalau nggak pengen kena penerapan disiplin ya tertib, seperti Zizi. jangan pernah terlambat. lambat langsung jam 8 gitu. Benar lewat nggak sih langsung? Nggak, tapi rasanya ditutup kan? Dulu enggak, kalau dulu masuk kita. Ada triknya itu. Padahal soal disiplin itu sebenarnya kami semua kena loh, kita semua tuh kena. Saya, Bu Endah juga, Mbak Endah ya, Bu Alfia, Mbak Endah. Tanda Alfia. Semuanya kena. Jadi maksud sekolah mengajarkan disiplin itu karena pada saat kita bekerja itu disiplin itu adalah suatu hal yang mutlak. Kira-kira Mbak Zizi sama Mbak Aris setuju nggak bahwa disiplin itu diperlukan? Banget. Can you explain to our friends contoh disiplin apa? Mbak Karena belum menjelaskan kenapa masuk. Oh Zizi, bentar nanti Nggak apa-apa, Zizi ya. mengalir aja. Ketika disiplin itu diperlukan dalam dunia kerja, Kenapa Bu? bisa mencontohkan nggak? Wah, seperti yang kuduga. Kenapa Bu? Ini adalah gangguan. Ini masih jalan? Enggak, ini gangguan ini loh, SMS-nya Excel. Nah, sorry ya karena ini handphonenya dipakai handphone yang ada telepon, tadi ada SMS masuk. Nggak jadi dijawab. Nggak jadi lupa. Lupa. Iya. Oke. Nah, ini dia. Contohnya ya. Apa dalam dunia kerja itu banyak ya Bu?
semuanya harus disiplin soalnya. Oke, Mbak Zizi kan sekarang merintis karir sebagai seorang apa istilahnya entertainer ya, sebagai seorang penyanyi dan juga influencer. And for your information, Mbak Zizi itu alumni audio video 2015. Sekalian karo kenalan. Nah, dalam dunia nyanyi, entertainer itu kayak seperti apa sih disiplin itu gitu? Kalau misalnya nih, kok aku kan lebih ke cover ya, nyanyi. Nah, itu kalau misalnya kita cover itu kan pasti ada target. Semuanya juga ada target mungkin ya. Di model juga ada. Kalau di tempatku itu target misalnya sehari kita harus nyanyi 10 sampai 20 lagu. Itu kan harus misalnya kita take ngambil cahaya dan lain-lain. Nah, itu kan harus pas. Kalau misalnya jam 7 pagi kita harus standby jam 5 kita udah harus di tempat supaya itu nanti misalnya sebelumnya kan latihan tuh. Sehari sebelumnya kita latihan dulu, nanti besok pagi kita berangkat. Nah, itu nanti kenapa kita berangkatnya jam 5? Ya karena misalnya mau ngulangin lagi atau gimana, jam 7 ya? mengejar matahari juga jam 7 dan misalnya jam 4 harus sudah selesai 20 lagu. Nah, seperti itu loh. Kalau misalnya nyanyi itu kayak gitu, maksudnya harus satu lagu paling enggak 3 menit apa 5 menit itu harus sudah selesai. Belum nanti kalau yang ulang-ulang. Nah, itu yang bikin molor kan kayak gitu-gitu, Bu. Kayak gitu terus make up terus salah misalnya fals sedikit itu kan ngulanginya dari awal lagi, apalagi live. Kecuali kalau record biasa mungkin lebih santai. Soalnya cuman butuh record terus habis itu kita bikin video itu kan. Nah, kalau aku live, kalau aku bener-bener live ya, lirik salah ya salah. Di video ada yang lirik salah ya udah itu yang bener-bener tak garap waktu itu. Sampai sekarang kayak gitu, live terus, aku nggak pernah record dulu. Pengenku tuh aku record dulu nanti terus aku ala-ala gitu loh, Bu. Mari kita doakan semoga dia punya studio rekaman. Amin. Terus nanti aku diundang jadi baking soda. Siap. Bismillah, Mbak. 20 lagu, bisa bayangin nyanyi 20 lagu? Aku satu lagu aja kayak udah sak gitu. Karena Satu lagu aja udah satu lagu aja udah apa ya, aku juga ngerasain sih Mbak, maksudnya satu lagu aja udah yang ngos-ngosan. Terus nanti kalau mood kita jelek itu paling di situ harus punya, di TKP itu harus punya sesuatu yang bikin moodku tuh bagus, entah makanan entah orang, itu harus pas event, pas take. Nah itu soalnya kalau nggak disiplin dimarahin down mood, wah udah nggak bisa nyanyi, udah itu kelemahannya cuma itu. Kalau cover tuh kayak gitu. Ini dalam dunia entertain ya. Jadi Mbak Zizi tuh gabung ke perusahaan atau gitu? Manajemen. Manajemen. MJP itu apa, Mbak? MJP. Kalau MJP itu beda punya temanku itu. Oh, ada yang tanya kemarin. Kalau MJP itu musisi Jogja Project yang dibangun oleh Triswaka sama Faraisa, tapi lebih ke Triswaka. Soalnya Triswaka kan ini segalanya, maksudnya kepalanya lah intinya. Makanya ada yang nanya bahwa Mbak Zizi udah gabung MJP dulu. Oh, saya itu nggak gabung, tapi saya sering temenan. Ini berkolaborasi. Kayak gitu. Susah banget sih kamu. Jadi jawabannya terjawab ya? Jawabannya terjawab. Pertanyaannya terjawab ya. Itulah pentingnya dia di sini. Ada yang nanya nggak sih? Bisa dilihat dirimu bukanya dari bisa. Apa sih benar? Ada yang tanya. Ngobrol dulu. Ternyata di balik videonya Zizi yang wah sekali ngupload gitu langsung viewernya sekian ribu ya. Nanti tak ceritain pengalaman. Aduh, nggak sabar. Dikasih clue dulu. By the way, ngomongin soal mood, tapi Zizi juga nanti sedikit berbagi ya ketika awal struggling di sini ya. Sama soal mood itu kemarin sama Rere juga pernah dibahas bahwa dalam dunia modeling pun juga hal yang paling istilahnya paling tantangan ya, betul, tantangan. Cerita sendiri aja. Tantangan dalam dunia modeling. Mungkin kalian lihatnya foto-fotonya Renita cantik gini, dan tampak samping, tampak kiri. Tapi apa di balik itu kita nggak tahu. Ceritakan. Tadi waktu Mbak Zizi nyebut mood tuh kayak langsung oh iya, berarti sama kayak gitu. Itu kayak penting banget, kayak paling krusial gitu loh, Bu. Kayak semua cewek kayak gitu ya. Baperan soalnya. Iya, Nanti kita coba ceritain, Mbak. Jadi
kalau misal disiplin, tadi kan bahas disiplin juga itu penting banget karena emang foto itu cahaya, kita kan harus take kayak video Mbak Zizi cover, foto itu penting banget, apalagi kalau kita fotonya tuh di luar kota, itu penting banget buat persiapan fisik sama kayak kita tuh harus make up, terus kayak sebelumnya kita, dan itu kan kebanyakan kita transportasi sendiri dari sini, jadi kayak kita harus prepare as well semuanya. Termasuk kemungkinan buruk yang terjadi, kemungkinan yang ada itu kayak penting banget di jalan gimana, terus sampai sana kalau misalnya ternyata kalau kita foto outdoor hujan, terus kalau ngelewatin jamnya matahari udah nggak bagus, alasnya kita harus tunggu dulu sampai matahari itu lewat tengah hari, nah baru setelah itu kita baru bisa take lagi. Jadi yang awalnya kita persiapan nih cuman untuk beberapa jam, nanti kelar kita udah bisa balik istirahat rencananya. Ternyata planningnya kayak gitu tapi kenyataannya nggak kayak gitu, yaudah kita akhirnya harusnya kerja cuma 5 jam misal jadi bisa 10 jam, jadi ada kayak extra time bisa sampai 2 kali lipat kayak gitu. Jadi kita emang harus disiplin banget, buat makan juga harus kita jaga banget, minum sih yang paling penting. Kalau di tim Renita sendiri tuh kayak penting banget, ayo jangan lupa minum dulu gitu. Mau pesen minum apa, karena apa ya, nutrisi yang masuk kita tuh ngejaga banget buat kita mood kita tuh baik, fit kayak gitu. Mukanya juga kan harus fresh. Sama ya, aku perjuangan banget loh buat live hari ini tuh aku berusaha tidur jam 9. Nggak percaya? Iya. Percaya dong. Aku berusaha tidur jam 9. Sebentar guys, ada assalamualaikum dari baterai. Oke. Untuk menjaga supaya aku bisa fresh di kamera, bisa bersaing dengan dede-dede gemes ini, saya berusaha tidur jam 9 tadi malam dan baru bisa tidur jam berapa? 11. Saya tidur jam 3. Tapi tetap ayu ya, makan sebelahku. Kita tidur jam berapa? Jam 1. Jam 2. Ini semalam sambat nggak bisa tidur katanya. Berarti tekanan di dunia kerja itu lebih besar daripada di sekolah. Ini kan banyak banget siswa SMK 3 Jogja ini yang merasa tertekan banget ya ada daring gitu kan Ibu ya. Nah padahal itu sebenarnya belum seberapa kan dibanding dengan di dunia kerja. Benar. Bisa minta tolong di-sharing kalau tekanan di dunia kerja. Nah kalau Renita sendiri emang ngerasain waktu di SMK tuh kan ke pressure banget, tapi kenyataannya emang dunia kerja tuh lebih banyak pressure-nya. Karena kalau misalnya kita di sekolah cuma antara kita, guru, atau sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya di dunia kerja nggak cuma antara aku sama temen, di situ ada juga tim yang lain, terus ada juga brand yang menaungi kita buat foto itu dan mengharapkan hasilnya tuh sesuai apa yang mereka mau. Jadi lebih ke pressure-nya tuh di situ. Kadang kalau misalnya kita pengen fotonya tuh mukanya nggak usah bahagia-bahagia banget, ya udah fierce aja gitu kayak gitu. Tapi ternyata tuntutan dari brand minta yang ceria ya hari ini konsepnya. Nah, padahal mungkin di situ kita lagi capek banget nih, belum tidur semalam habis ngerjain konten yang lain. Tapi kita tetap harus di depan kamera menghasilkan foto yang sesuai sama yang brand tuh minta. Ceria ya konsepnya, oh iya nanti ala-ala ya, ada yang tiduran, ada yang berdiri, jadi kayak jadi selain main ekspresi juga fisiknya kepake, cuman emang lebih capek ekspresi sih karena di saat kita pengen fierce aja tapi kita tetap harus kayak gitu. Dan itu kan nggak mungkin cuma satu baju, bisa sampai 20 baju, bahkan nggak cuma satu brand. Jadi kayak ya bayangin aja harus kayak ketawa terus, cengir terus, cengar-cengir. Ya emang orang pada ngatain ayolah cengar-cengir doang lu kayak gitu, gampang dapet duit kayak gitu. Tapi kan di situ di live itu juga nggak tahu kan kalau misalnya cengar-cengir itu juga pegel gitu. Tuh bersyukur cuma suruh absen 2 kali sehari aja dulu. Ketemu sama para cowok-cowok SMK 3 aja pusing. Ternyata lebih ya. Kalau di dunia entertain sama sih kalau ya sama ekspresi itu capek banget. Nah sekarang kalau nyanyi seneng ya reggae kan, itu harus bayangin dulu. Aku juga harus ada pancingan kalau misalnya nyanyi reggae kan, itu harus yang santai tapi seneng gitu kan. Nah itu menurutku kalau aku lagi unmood susah sih. Maksudnya susahnya kayak ngedapetin apa feel-nya gitu loh, kayak nyanyi itu harus saya lagi bokek gitu, gak punya uang gitu kan, terus kita harus nyanyi seneng gitu, sedih gitu. Aku tahu sedih gitu Tahu rasanya. waktu itu yang di 0KM itu yang Saidan itu, waduh itu parah. Aku pagi wedding itu kan 1 sampai 3 jam gitu, paling enggak 20 lagu dah Bu weddingnya. Dari jam 10
sampai jam 3. Itu maksudnya kan persiapan dan lain gitu, nyanyinya jam 1-an lah, jam 1-an itu. Terus di sana standby jam 10, mulainya baru jam 1, itu udah capek duluan. Terus jam 3 selesai. Terus habis maghrib itu kita take di 0 km itu yang viral tuh ya, yang viral itu ekspresiku cuma gitu doang. Sumpah itu karena aku udah lelah banget, udah itu di situ gimana sih kamu tuh udah baru sampai tuh udah digituin kan, rasanya kayak wah kampret gitu kan. boleh ya boleh. Kalau ini kan ini ya aku nggak bisa gimmick juga nggak bisa ya itu ya itu yang viral itu malah yang kejam menurutku, tapi buahnya viral gitu loh. Waktu itu ngeri banget juga, aku nyanyi 20 lagu dari jam 1 sampai jam 3, terus habis maghrib aku take sampai jam 12. Itu karena dari 0 km nggak bisa kan, harusnya itu nggak boleh tuh di sisi yang depan apa tuh Bu? Monumen. Bukan depan, harusnya di depan monumen malah, tapi kita malah di depan, kita malah di depan gedung Agni, itu harusnya nggak boleh tuh. Sampai dimarahin sama yang itu, yang jaga-jaga kayak orang jaga-jaga di situ. Ngeri. Terus nyanyi itu cuman bisa ya kayak gitu tau, nggak ada ekspresinya. Aku lihat tuh juga kenapa yang viral tuh harus yang ini karena itu di saat itu tekanan gitu. Itu live ya? Bukan live Bu, itu kalau salah lirik ya marahnya sampai kayak gitu tuh. Nggak bisa, tambalan tuh kan nggak misalnya nambal suara itu kan ya harus bagian yang depan gitu loh, maksudnya nggak nambal cuman kata-kata itu enggak, tapi mulai dari depan gitu. Parah. Aku melihat sih videonya, nggak bohong loh, nggak beres ya. Aku lihat emang Ziki nyanyi kok kita hampa gitu. kayak tatapannya kosong gitu loh, kayak ternyata ceritanya ini loh. Tapi malah viral, besar viral. Dia kadang-kadang sesuatu yang dihasilkan dari tekanan. Tapi mungkin ya kita nggak bisa nggak bisa mengantisipasi atau nggak bisa mengendalikan sih. Netizen kebetulan suka ya, dianggap aja itu berkah ya. So jadi punya tekanan masing-masing yang hampir mirip ya, sama kayak kita ya Mbak. Iya, tekanan menghadapi siswa. Kalau siswa saya nggak tekanan menghadapi administrasi. Tapi siswa juga nggak gampang sih. Iya. Kan ibu tahu sendiri kayak STM ya Mbak ya. Cowok semuanya cowok brutal. By the way, Zizi waktu sekolah dulu ceritanya gimana? Kok bisa nyasar di SMK 3? Oh ya sekalian Bu, apa tadi ada pertanyaan, apa alasan terbesar mbaknya ini masuk ke SMK 3? Karena apa? Kalau aku karena nggak tahu, karena pilihan itu loh yang dipilih di itu kan. Aku kan daftar sekolahnya ya. Dulu udah zonasi belum sakarepe lah pokoknya. Nah itu dulu tuh aku disuruh SMA yang dekat rumah. Dulu rumahku kan di Jakal, SMA dekat rumah. Terus aku bilang kalau SMA tuh cuma ada 2, IPA, IPS. Lah aku nggak suka semua kan, bingung. Tadinya aku mau di SMM lagi, isi ya. Iya benar SMM ya, isi kan kuliah ya. SMM. Terus aku mau di bukan di kuliah. SMM sama kalau SMA aku mau di 4B. Soalnya aku dulu suka basket. Ya kan, aku suka basket, aku suka volley. Dia anak monster. Ekstra basket. Menjawab pertanyaan yang nanya ada ekstra basket nggak ada. Lanjut. Tapi di sini dulu tuh yang diriin basket cewek tuh angkatanku. Yang di saat iya nggak sih Bu? Iya, kayaknya pas sebelum kamu tuh nggak ada. Nggak ada tuh Bu. Mbak Uni sama aku. Oh iya, ini seangkatan kan gitu. Satu grup. Ya, tepuk tangan pemirsa. Terus masuk di BL itu cewek, ada angkatanku. Masuk di BL. Iya. Dua Noli nggak sih? Iya. Ada sesuatu. Ada tuh. Udah. Admin tolong dong make up kita. Terus. Ya itu karena aku pengennya kalau nggak SMA di 4B, tapi karena itu kan harus Kodia kalau nggak salah. Aku kan nggak bisa masuk situ. Ya udah, terus akhirnya cari udahlah SMK aja gitu. SMK juga pengennya tuh yang berbau kayak syuting kayak gitu-gitu loh. Oh, yang ada multimedianya. Kayak gitu-gitu sukanya. Terus? Pengennya di multimedia, tapi name-nya nggak nyandak tuh Bu. Akhirnya mlebu anaknya audio video. Nah, aku kaget masuk pertama lah, kok kan suruh nyolderin ini.
ayo nyolder ya. Iya kok nggak bisa. Ayo bongkari PC. Kesetrum-setrum. Iya loh betul. Sampai kok diajarin resistor, diajarin ini apa atau kabel-kabel ini aku nggak paham gitu loh. Suruh bongkar TV, tabung. Nah, pada zaman itu sudah ada TV LED guys. Suruh bongkar TV tabung. Ya Allah, suruh bongkar radio. Terus mamaku bilang, lah kamu tuh besok lulus jadi tukang servis. Digituin dah kenapa? Shock nggak waktu itu? Wah, shock. Apalagi temennya, wah, cowok nyebelin aku. Nyebelin kayak tukang goda ya? Iya, cantik sih. Ngerasain nggak sih tiap lewat gitu, feel it dah. Kan kalau dia kan mungkin kalem gitu ya. Ini aku nggak bisa tak datangnya langsung apa ya? Oh iya banget. Beda banget ternyata. Aku nggak bisa, aku orangnya tuh berani gitu. Lanjutkan. Jadi ibu tahu kayaknya. Tahu. Sering gelut. Tapi memang harus gitu ya. Jadi buat cewek-cewek dimanapun dan cowok-cowok juga sih. Itu namanya catcalling ya. Jadi kalau ada orang lewat di sweet itu namanya catcalling, udah pelecehan. Jadi kalau saya nih misalkan pas ngajar kelas kandang burung ya, kandang burung semua maksudnya. Biasanya rata-rata anak mesin, anak KR gitu kan, pas ngajar di kelas ini terus nanti ada yang cantik lewat pada sweet lalu tak gebrak. Nek pengen kenalan metu, aku keluar salami kayak gitu namanya catcalling gitu. Kamu mau disuitin gitu kan biasanya. Mbak Zizi ini berarti memang dia berani dia galak dari dulu kelas 1 tuh aku udah istilahnya tuh apa ceminingan dulu mbak. Guru tuh tahunya aku pokoknya jelek aja di sana. Sumpah enggak ya. Aku biasa aja. Iya. Guru saya Gimana dulu tanggapannya? Sering bolos. Aku tuh jelek ini namanya. Saya kan mengenal Zizi secara istilahnya interaksi langsung kelas 11. Jadi kelas 11 tuh mulai agak diem sebenarnya, sering lamun. Apa ini something happen ya. Ya kan? Ya dia melamun di kelas, boleh diceritain nggak dikit aja? Apa? Yang aku tahu waktu itu. Iya. Jadi kalau tidak salah kelas 11 tuh ada broken home. Nah, benar. Jadi kelas 11 tuh Mbak Zizi lagi broken home sehingga dia yang tadinya ceria di kelas 10, kelas 11 tuh jadi sering lamun di pelajaran saya sebenarnya. Tak lihat sering lamun. Sering nggak ada. Tapi ternyata produk broken home pun bisa struggling. Jadi jangan jadi alasan broken home itu terus buat kamu untuk kemudian merusak dirimu sendiri. Itu yang bisa dipelajari dari Zizi. Berat sih. Berat ya? Berat, tapi aku waktu itu nggak mau dicap bahwa keluarga broken home itu gagal. Kayak biasanya kan anak tuh banyak tuh. Ya nggak usah ini ya, teman-temanku juga banyak. Yang dia broken home dan dia tuh nakal gitu. Dia broken home. Kaya apa aja bisa, ya udah larinya ke situ. Ya kan? Iya. Kalau aku kan broken home tapi biasa aja, maksudnya nggak kaya, biasa aja. Dari situ aku mikir kalau misalnya aku rusak sebenarnya bisa gampang gitu loh Bu, karena lingkungan mendukung gitu loh, ya kan? Betul. Tapi di situ aku kan mikir kalau aku rusak sekalian, kalau baik sekalian gitu. Pilihannya cuma 2 itu. Ya akhirnya kalau misalnya memang lingkunganku cowok semua, kayak STM kan cowok semua. Dan aku juga nggak sedikit teman yang melenceng gitu kan. Nah itu harus bisa adaptasi tuh di situ. Kalau misalnya kita rusak sekalian, kalau enggak ya udah. Akhirnya aku mikir gini, oke nggak apa-apa aku temenan sama anak-anak yang seperti itu, tapi jangan sampai aku seperti itu. Jadi pilihan ada di kita ya. Kalau kita temenan sama anak-anak kayak gitu nggak apa-apa, kita nggak boleh membatasi. Kalau aku sendiri ya, aku nggak pernah membatasi berteman dengan siapapun itu, mau dia rusak, mau dia nakal, mau dia apa, terserah. Dia soleh itu nggak apa-apa. Bahkan yang bercadar pun aku punya teman yang kayak gitu loh. Cuman ya itu tadi, kalau kita mau ikut yang jelek ya udah rusak gitu. Tapi kan aku nggak mau dicap kalau anak yang broken home itu bakal rusak jadinya gitu. Nah itu aku kayak gitu. Luar biasa. Berat kan topiknya? udah ke keluarga soalnya. Tapi udah minta izin tadi. Kalau Renita kan dari keluarga yang normal ya, maksudnya standar saja, ya, baik-baik saja. Papanya cukup sangat perhatian, semuanya sangat memperhatikan. Aku cukup mengenal karena di kelasnya. Kelas 11. Kalau kelas 10 yang saya kenal Renita itu ini tukang semaput.
Oh sih itu loh yang semaput sama Renita yang kuwi wae batin jebol enggak aku dulu sama adik kelas yang rada mental itu dulu dia tuh nggak tahu mental apa girly banget kan kita susah ya bedain soalnya kayak ya adalah teman-temannya apa adik-adik kelas itu yang karena aku tomboy gitu loh. Iya makanya tadi keras banget, beda banget. Tadi kalau disusit aku diem aja gitu. Ya udah diem aja aman. Tapi wajahnya galak, makanya itu makanya dipilih jadi pemain teater berperan antagonis. Langsung casting. Jadi bawang jadi Lestari Rahayu. Lestari. Ya, Teater 2 tahun. lomba FLSS 5 hari latihan, alhamdulillah juara 1. Makasih Nita ya. Nah, kelas 11 karena saya kemudian jadi wali kelas, yang pertama yang saya kesanin adalah lemot. Iya sih, Bu. Tapi dari teman-temannya, lemotnya tuh gini. Jadi kalau teman-temannya bercanda, ketawanya udah selesai dia baru ketawa. Ayat sekali ya, Bu. Tadi emang iya, Bu. Tapi saya juga bingung kenapa gitu loh. Lucu, cuman nyadar itu kayak oh itu lucu ya ternyata. Baru saya ketawa. Tapi malah jadi ciri khas, malah jadi sesuatu yang dikesan oleh teman-temannya. Dan kelasnya Renita itu waktu itu saya kalau boleh saya bilang ya, dari seluruh kelas yang saya wali, maaf saya nggak bermaksud membandingkan dari semua kelas-kelas yang pernah saya walikan, kelasnya Renita paling nggak bikin repot, bener, cowok-cowoknya sangat melindungi, ceweknya cuma 2 itu. Terus waktu KI itu biasanya kan wali kelas penguya-uya atau ayo penguya-uya sholat, orang ini madoh, mereka sudah otomatis gitu, Laporan belum disuruh udah ditumpuk. Laporan belum bisa udah ditumpuk gitu. Coba kelasku deadline hari itu ya gitu. Kelas ini tadi lagi istirahat mangan we karo garap, ya Allah gimana nggak terharu sampai tak foto ya. Terus ya gitu, kompak cukup kompak, jadi mereka saling melindungi. Harapan saya tuh gitu cewek yang minoritas di STM tuh dilindungi. Iya gitu. Kalau di situ gimana? Sama ya, Ada kayak melindungi. Ini ceweknya kayaknya melindungi yang cowok gitu ya. Apalagi masalah tugas ya. Udah kamu dulu yang ngerjain, nanti cowoknya tinggal melindungi, bener melindungi itu. Tipikal tomboy itu kayak gini. Beneran kebalik ternyata saya ini baik-baik gitu ya, Bu. Ternyata karena kan Mas tahun kan. Berarti aku nggak baik. Dia bilang baik-baik. Bukan maksudnya itu. Nggak kalem gitu. Karena kan looknya kan wah Ya, ini nipu dia. bening gitu ya, Bu. Ternyata karena Mas tahun kan, Mbak. Jadi kayak oh, dulu aku sempet taunya Mbak Zizi tuh yang lain lah, bukan yang ini. Terus kayak oh ya wajar sih emang kalau kayak gitu. Ternyata pas tau dia, oh luarnya cakep kali, ternyata galak gini. Kalau banyak aku tuh di SM dicap galak. Sama awalnya sama adik kelas ya Allah. Pas ospek tuh apa cewek yang kamu ngerasain nggak sih? Ada cewek yang pakai dari SMP memang dia straight gitu loh. Wah tak sobek langsung. Sumpah. Bukan apa yang dikalinya anaknya aku nggak sih Bener-bener kayak gitu ya Allah. Apa sih di OSIS itu kan ini ya, anak-anak itu kan sama Mas Andro itu loh. Nah itu kan udah harus kamu jadi mbok galaknya aja gitu. Memang keamanan itu kan cowok-cowok yang rambutnya ini wah tak penting peta itu biar bisa 321 tau waktu itu. Luar biasa. Dia membantu menerapkan. Coba muncul Zizi lagi ya. Boleh ada yang itu Bu. Ingat nggak sih yang anak cowok yang sampai ketakutan di kamar mandi? Orang itu yang aku nggak tahu. Yang seminggu itu namanya apa pedas ya? Oh, iya. Nah itu seminggu dia sampai ketakutan mungkin gara-gara aku ya. Ya itu dia sampai ngumpet di kamar mandi didobrak sama Pak siapa tuh? Pak Budi atau siapa tuh? Tapi seriusan ya, aku sendiri kaget loh Zizi cerita kayak gini. Ya bener tadi looknya kan cantik gitu kan, nggak kebayang. Aku lebih ke disiplin sih, maksudnya kalau udah peraturan kayak gitu ya kamu harus jalanin. Nanti kalau misalnya udah selesai ini ya terserah gitu. Yang penting kamu pakai baju kayak gini, ikuti aturan ya udah gitu. Lah kan nggak nampak itu, beda kan wajahku galak, tapi kan aku baik ya. Oke, memuji diri sendiri guys. boleh Ibu. Oke. Aduh, kayaknya sampai ini ya. Terus Mbak, setelah keluar dari SMK 3 ya, setelah lulus ya kan, Mbak Zizi tadi kan mengatakan sendiri bahwa sangat enggak banget. Aku bayangin dulu sosoknya dari ini kuat gitu. Terus Renita juga mungkin. Aku bayangin lulus bongkar isi Bu, gede gitu. Sekarang kenapa ini yang paling penting sebenarnya yang ingin kami bahas itu, kenapa kok kemudian memutuskan berkarir di entertainer dan di model? Mungkin Zizi bisa cerita atau Renita dulu? Zizi dulu alasan pilihan karir ini.
Jadi sebenarnya kan emang jadi Alang-alang kan? model ini sekarang pokoknya di bidang saat ini itu udah dirintis dari SMK kan Bu. Udah dari SMK kelas 2 sebenarnya. Dan itu tahun 2016. Itu emang udah dirintis, cuman masih yang disebutnya tuh endorse tanpa fee, bener-bener 0 rupiah. Nggak ada yang kayak income yang masuk ke Renita sendiri. Dari itu followermu udah 5 ribuan ya kalau nggak salah kelas 11 tuh ya? Jadi dulu tuh udah punya Instagram dari kelas 1. Ini flashback dikit ya Bu. Kelas 1 SMK tuh udah punya Instagram. Cuman sempat off karena ya itu tadi banyak tugas segala macamnya gitu, kayak ya udahlah nggak usah main Instagram. Terus 6 bulan setelahnya, setengah tahun kan Bu, balik itu followers tuh udah banyak sampai Renita tuh bingung loh. Perasaan mati Instagram itu nggak posting apapun, cuman nggak tahu kenapa emang interest di bagian Instagram tuh saat itu lagi naik-naiknya kan Bu, lagi hype-nya gitu. Apalagi kenapa banyak banget pertanyaan kayak kok bisa sih followersnya banyak gini. Iya. Wah, Pas bilang gitu ya terus itu udah lama nyebut itu. beli ya. Nah kalau dari Renita sendiri tuh itu tuh karena menurut Renita nih ya Bu, itu tuh karena cewek di SM tuh dikit. Terus entah kenapa kalau ada yang menonjol sedikit dia langsung kayak jadi sasaran gitu loh Bu. Nah itu platformnya adalah Instagram saat itu. Nah jadi mungkin langsung follow kayak gitu. Terus udah dirintis dari 2016 udah mulai dapat endorsan yang Endorse pertama kali apa? endorse pertama kali. Dan bilang bedaknya MBK peninggi badan. tinggi badan, pembesar itu. Bisa uang maksudnya. Dibanyakin. Apa endorse Gelang. Dan ingat banget waktu itu fotonya itu waktu KI. Jadi waktu KI itu dibawa biar kayak sosok nih fotonya di luar nih, di luar kota gitu. Pada zaman itu kayak udah segitunya mikirnya Bu. Padahal numpang KI. Iya numpang KI lagi. Di mana waktu itu ngambil fotonya? Surabaya, Malang? Di ini patung Oh, Surabaya. Ya, Kan kamu nggak ikut ya itu gara-gara jagain temen. oh iya sakit itu. Iya. Temenku ada yang kayak sakit juga banget gitu. jadi mereka pada tamasya ke jembatan Suramadu, gua di rumah sakit. lanjut Kasihan. Terus mulai endorse dari 2016 dari 0 benar-benar 0 rupiah sampai 2017 dan saya udah lulus kuliah awal maba mahasiswa baru itu udah sampai nominal di bawah 100.000 lah. Jadi emang prosesnya tuh panjang, nggak yang tiba-tiba langsung dapat banyak nih hitungannya langsung duitnya gede. Itu bener-bener kayak prosesnya tuh panjang. Nah terus mulai endorse sampai akhirnya di 2017 itu udah mulai kenal model foto gitu-gitu, tapi belum kenal sama brand besar. Jadi masih dari antar studio ke studio yang lain nih, yang ya masih kayak hitungannya tuh apa ya, di bensin gitu doang lah kayak gitu, disiapin makan sama di make upin dah gitu aja gitu. Nah terus abis gitu pas udah setahun kuliah 2018an akhir itu tuh mulai kayak kenal attending event. Terus diundang attending event itu kayak misal ada grand opening suatu store, soft opening, try new menu atau celebrate apa, nah kayak gitu. Di situ kan mulai tuh ternyata oh uangnya gede nih dari sini kayak gitu. Akhirnya terus pas akhir tahun kemarin 2019 kemarin ditemukan dihubungi sama salah satu brand fashion yang cukup besar lah di Jogja untuk dijadiin model foto katalognya. Nah pas foto itu tuh fotografernya cewek, perempuan, jadi lebih nyaman kan, lebih relate untuk foto kayak gitu, nyaman. Terus abis gitu emang ketemunya orang-orangnya banyak, lain ini lain itu kayak gitu. Cuman sampai akhirnya di belum lama ini ketemu kayak partner yang pas, akhirnya kita bikin tim untuk kayak oh kita open shoot untuk katalog ini di outdoor atau di studio, jadi kayak lebih tertata lah dibanding awal-awal dulu. Tapi emang prosesnya tuh panjang banget, cuman emang bukan model yang runway gitu Bu. Kalau runway kan yang dia catwalk gitu kan, model yang katalog gitu bukan. Tapi emang gini Bu, kekuatan dari omongan itu adalah doa. Jadi ingat banget nih flashback. Jadi waktu dulu masih kecil, kalau anak-anak kecil kan biasanya ditanyain cita-citanya apa. Ya awamnya tuh jadi guru, dokter, polisi, polwan. Dulu saya tuh jawabnya dulu belum disebutnya model Pragawati. Sama. Oh iya. Iya. Itu Pragawati. Model. Beneran loh. Terus Kak, cita-citanya mau jadi apa?
Pragawati emang dari kecil tuh kayak udah mental buat dipoto gitu loh. Udah tahu angle-nya tuh di kiri, udah tahu dari dulu. Sekali pinjem handphone, hati-hati ya, handphone penuh fotonya dia. Pada saat itu waktu SMK ada yang HP-nya baru Xiaomi gitu kan, bagus banget, bening, putih gitu kan, bisa sampai 200 selfie. Habis itu besok gak dipinjemin, HP-nya panas. Udah 2 giga buat foto doang. Bener, nggak mau lagi nyusun. Kamera apapun ada kamera dia langsung gitu. Ada kamera, Nah, gitu. Sadar banget gitu. Berarti memang dari kecil pengen kayak udah di ya gimana ya, tiap ditanya pengen jadi model. Pragawati sampai akhirnya tahu tuh model. Terus sering banget diliatin kayak Putri Indonesia kayak gitu-gitu yang dia emang model-model kayak gitu. Terus udah gitu emang dari kecil tuh di bidang ini. Jadi dulu waktu emang kecil itu pernah sempat les model waktu masih di Jakarta. Terus habis itu semakin itu nari ikut nari. Terus waktu SMK pun ikut dance, terus teater, scaffold, alto. Tapi nggak akan cerita. Ini rajin kan? Rajin. Yang penting di scaffold tuh rajin ya, suara belakangan. Mangap aja. Yang penting upacara nggak terlambat. Kalau sama Renita tuh udah nyaman soalnya bercanda kayak apapun gitu, udah biasa kan jadi. Ya Dia tahu. Ya tersinggung tinggal japri. Suaramu panas. Diam dulu. Tapi dia berusaha gitu loh, yang aku Messi tuh berusaha. Ayo coba Re, duh. Udah pindah kan ini kan sopran kan. Astagfirullah. Ini apa? Neng alto ranyanda, ini sopran ranyanda, bingung kan? Itu ada nggak sih suara itu sebenarnya? Ada di Meso. Nggak, yang penting gue datang gue seneng. Genepin. Bener. Biar barisannya tuh bener tuh kalau pacaran. Aku biasanya aku dulu mau masuk sekarang tuh minder tuh. Nyanyi kafe. Padahal Aku wah enggak ya, padahal angkatannya Zizi ke atas itu masih asal tunjuk, belum datang. iya kan Edwin itu kan, Edwin suaranya kayak gitu. Aku udah langsung, apalagi pas lomba nyanyi di tengah terlambat, waduh udah itu habis itu aku down. Padahal cuma nyanyi gitu loh, tapi di situ kayak gara-gara salah ininya kan apa namanya ambil nada terus itu kan Bu ingat nggak sih Bu? Iya. Di tengah situ udah langsung relate ini kayaknya dengan karir dia sekarang ya. Dulu Ternyata. dulu dia minder masuk scaffold, nyanyi di tengah anak terlambat langsung. padahal SMP ikut paduan suara, ikut ini begitu SMA belas nggak ikut olahraga tok, volley, basket, apa ya itu tok ya, volley, basket, tonti, kayak gitu, pramuka, udah itu tok. Enggak yang bidang Nggak ada seni. nyanyinya. Aku ya bilang, ayo sih malu sih, iya Bu, ngetok nih. Kalau sama ibu. Iya, galak benar tuh boy. Ranita ikut Bu. Oh iya. Aku Bu ini. Kamu nggak usah berangkat besok. Kayaknya besok kamu libur ya gitu. Aduh. Beda. Soalnya kalau nggak padus, dia sering terlambat. To be honest ya kan. Iya sih, Bu. Tapi nek pas padusnya tugas, tuh isuk dewe. Udah di depan situ. Lah pintu belum dibuka. Belum Nah, pakai mungkin seragam udah. Berarti sekarang sesuai passion. Nah, iya. pekerjaannya. Ternyata emang, tapi kan emang masa-masa yang berat waktu SMK di teknik itu emang bikin kita yang sekarang kan Bu disiplinnya, ya gitu kan emang dipacu lah sejak SMK. Jadi waktu di pekerjaan sekarang yang saat ini tuh kayak udah ngerasanya nyaman karena passion, karena emang udah suka. Terus jadi semakin totalitas gitu lah ngelakuin yang sekarang, tambah ya pekerjaan saat ini tuh fleksibel dan menghasilkan gitu. Jadi kayak nyaman lah, bisa sambil kuliah, terus foto tetap jalan, terus bisa bayar kuliah, bisa gini-gini sendiri. Jadi kayak yang saatnya sekarang 20 tahun nih seharusnya yang lainnya pada umumnya belum memikirkan kehidupan nih, masih kayak ya udah yang penting gue ngerjain kerjaan di kampus atau kayak ikut organisasi di kampus, ya udah seperti itu aja gitu. Tapi di sana kita udah bisa kayak yang oh besok masih ada foto, oh nanti malam ngerjain ini, oh ya besok deadline-nya harus ngerjain ini, oh ya ada tugas ini. Jadi kayak Time management. nah itu. Dan itu apa yang dialami di SMK ngaruh? Maksudnya walaupun di SMK merasa jurusan tuh ngaruh nggak sih selama? Ngaruh banget Bu, karena gini, beda banget, bukannya membandingkan sama anak SMA ya Bu, cuman kan emang lingkup Renita teman-teman kuliah sekarang itu anak SMA semua kebanyakan, ataupun ada SMK tuh
SMK-nya kayak kecantikan yang kayak gitu-gitu. Sedangkan di sini SMK Negeri 3 kan setiap hari kita bikin laporan ya nggak sih, bikin laporan entah yang diketik entah yang tulis tangan tuh pakai kertas folio itu bikin laporan setiap hari. Bahkan satu hari itu nggak cuma satu laporan, kalau misalnya kita kejuruan 3 mapel ya udah kita bikin tuh semuanya satu sampai pokoknya kalau belum kelar kita tungguin sampai kelar, sama gurunya tuh ditungguin sampai kelar, sampai itu tuh deadline. Nah, guru siapa? guru teknik komputer lah tapi bagus banget itu. Jadi nggak kaget, jadi yang waktu sekarang teman-teman bikin makalah tuh lama 1 minggu, Reza bisa kayak gini doang, ibaratnya tuh kayak gitu karena udah kebiasa di sini. Ya SMK yang TKC bisa hubungi dia. Ada jasa pembuatan makalah, jasa konsultasi gitu. Kalau Zizi sendiri kemudian kenapa memutuskan berkarir di dunia seni gitu, maksudnya di entertainer gitu? Suka dari kecil, tapi nggak pernah ikut les, nggak pernah apa-apa ya. Pokoknya kalau dulu SMP ya ikut nyanyi gitu, nyanyi dulu tuh. Yang ini tuh sebenarnya aku kayak kejawab semua itu ketika almarhum eyangku sih, Bu. Kalau aku almarhum eyangku tuh dulu entertain juga sempat ada dia, tapi model sih, nggak lebihnya, tapi model. Cuman dia ngerti nada-nada gitu loh, nyanyi bukan alat musik, nyanyi. Nah mungkin aku juga nurunnya dari situ karena keluargaku kebetulan yang bisa nyanyi itu kayaknya baru aku sama 2 sepupuku itu, yang lainnya nggak ada yang bisa nyanyi. Walaupun mereka les dan lain-lain, tetap nggak bisa, nggak tahu gitu. Udah ini kan gift ya. Terus eyangku tuh kalau aku nyanyi di kamar dulu, eyang nyanyi misal apa Twinkle Twinkle atau Bintang Kecil gitu. Nanti kalau aku fales bilang ya yang, ya gitu. Terus baru nyanyi bintang fales gitu. Digituin, diteriak dari ruang tamu, aku di kamar nyanyi biar gema kan suaranya, biar bisa didengerin gitu. Sana nyanyi di kamar, nanti kalau fales tak teriakin gitu. Nah dari situ itu terus aku nyanyi dan aku tuh nggak aku juga bingung sama diriku sendiri sampai sekarang. Aku nggak begitu suka dengerin lagu itu. Terus aku serius, aku nggak suka dengerin lagu. Tanya teman-temanku, aku dengerin lagu tuh yang bener-bener masuk sama aku. Kalau yang selain itu susah, jadi aku harus misalnya suruh nyanyi lagu ini, kalau nggak sama dengan pengenku ya aku susah ngapalinnya dan apa-apa kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Terus waktu itu aku nyanyi cuma setengah-setengah, cuman sampai ref selesai, nanti nyanyi lainnya lagi kayak gitu. Itulah aku. Terus banyak temennya. Iya Bu, kayak gitu ya. Banyak. Tak kira cuma sebagian. Nah sekarang apa cuma tahu refnya. Iya kayak gitu, nyanyi itu terus udah. Terus pas malam-malam ada pertanyaan. Terus malam-malam itu eyangku bilang ke aku, almarhum itu bilang, besok kan bubuk tuh sering diisek-isek gini loh. Aku kalau nggak gitu kan nggak bisa bubuk. Terus besok kamu tuh nek gede jadi penyanyi gitu loh, digituin jadi penyanyi, tapi nek nyanyi ya sampai selesai gitu. Jadi setengah-setengah mesake sing ngrungokke bilang gitu. Kasihan yang dengerin jangan setengah-setengah gitu. Nyanyi ya sampai selesai kayak gitu. Terus wes nyanyi aja, nek pengen nyanyi diterusin nyanyi. Besok kamu jadi penyanyi. Apa yang terjadi? Besok paginya eyangku meninggal. Itu aku langsung, sekarang setiap orang tanya kenapa kamu bisa jadi penyanyi, mungkin berkat eyangku. Karena aku kayak ngerasa, aku baru cover ini tuh nggak terduga. Aku masuk di manajemen ini tuh benar-benar nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada apa. Aku daftar aku nggak pernah. Jadi kayak ngalir gitu ya, ngalir terus. Itu pun aku ikut grup ini gagal terus bubar. Grup ini pengenku aku naikin satu, aku punya band, aku dari dulu nggak pernah punya band, aku pengen punya satu band itu genrenya ska. Aku awalnya cuma bisa manajemenin mereka, terus aku tetap bisa ikut nyanyi sih, cuman aku pertamanya memang megang mereka, cuman bubar, nggak kompak gitu. Terus ya udah aku keluar dan aku bilang ke diriku sendiri, besok aku jadi penyanyi solo, tak gituin. Karena aku dendam kan, maksudnya kayak dari hati tuh aku besok jadi penyanyi solo. Aku punya Jogja. Solo. Iya maksudnya
momennya saat yang meninggal itu yang paling momen ya. Kalau sebelumnya sudah mungkin ya hanya terus anak kecil-kecil gitu lah nyanyi. Itu tahun berapa itu? Waktu itu Mbak Zizi kelas berapa? Kelas 4 SD. Pas sebelum gempa itu 2006 gempa? Sebelumnya, berarti 2004-an. Padahal rentangnya panjang ya, dari 2004 kemudian SMP, SMA sempat terhenti, waktu itu SMK itu terhenti, berarti sama sekali nggak ada sentuhan sama berapa tahun itu, 2004 sampai 2000 lulus. Iya, itu semester berapa? Lama tahun. banget. Mungkin kalau cuman band-bandan, cuman reguleran gitu ya ada, tapi kan nggak yang dikomersialkan. Nggak itu nyanyi seperti nyanyi nih. Mamaku mikirnya kan udah yang penting kamu bisa menyalurkan bakatmu, pengenmu apa ya udah nyanyi gitu. Ya itu kan. Tapi aku nggak terlalu suka dengan lagu apalagi kayak lagu-lagu yang apa sih barat kayak gitu yang di TikTok itu aku yang disuruh cover tuh ya terpaksa. Oh iya, ngomongin TikTok dong, ada yang aku anak TikTok. Ini anak TikTok. Aku juga anak TikTok. Tenang aja. Pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Arpeni. Ibu Arpeni. Say hi Ibu Arpeni. Hai, Ibu. Ini guru idola sepanjang Wakanda Sekadatan. Bu Arpeni bertanya ya, Bu Arpeni itu bertanya apa? Kerja. Tanya dong Bu Endah Sufia. Kok tanya kok benar ya? Motivasi apa yang membuat Re dan Zi bertahan sampai lulus walaupun sebenarnya tugas-tugas di sekolah tidak mudah? Apa yang berlulus walaupun it's hard? So hard. Kadung nyemplung, basahin semua. Nah, iya benar. Kalau udah ngambil ya udah gitu loh. Apapun itu resikonya ya jalanin. Walaupun resikonya mungkin ya itu susah. Pindah jurusan, lulus pindah dari jurusan. teknik jadi anak manajemen, Mbak Zizi jadi komunikasi. Iya benar. Aku ekonomi ya. Oh iya ekonomi juga ya. Aku kurang nyambung tenan. Hidupku sumpah, hidupku nggak nyambung. Belum kasih bocoran ya Mbak. Rere sekarang kuliah di UTI jurusan manajemen, Zizi di UIN ya. Pendidikan bukan? Enggak. Bagus kan jadi guru ya. Kami berdua. Susah ya buat jadi guru. Enggak enak kok. Enggak enak gitu. Ditekankan di akhir ya. Tapi ada lagi nih. Apakah label influencer membuat pribadi kalian jadi penuh dengan kehati-hatian dalam suatu hal atau malah tetap jadi diri sendiri? Dari Fuji.fmg. Oh Brian, Fuji Brian ternyata. Nah, angkatanku, anak bangunan. Ya. Bangunan. Ngomongnya harus agak dramatis. Apakah label influencer membuat pribadi kalian jadi penuh dengan kehati-hatian? Pakai gini dong. Tambah jeng. Ya, influencer kan berarti influence orang lain. Ya, silakan dijawab dulu oleh Mas. Zizi boleh? Kita boleh. Kamu aja lah. Ya. Mewakilkan kayak. Sebenarnya tuh enggak. Jadi Renita tuh tipikalnya sendiri yang bodoh amat banget. Bahkan kayak ibaratnya waktu SMK di catcalling aja gue bodoh amat. Itu sama. Tapi ya galak sih. Pokoknya aku bodoh amat banget. Aku udah baca nih kayak negatif vibes, negatif komen. Aku baca satu kali cukup, aku baca langsung aku hide, aku blok atau aku hapus. Itu selalu, bahkan itu siapapun. Aku pernah nge-hide temanku sendiri karena menurutku itu toxic buat aku. Jadi aku nggak suka sesuatu yang buat aku tuh toxic, bikin aku tuh kayak jadi kok gitu sih, kok aku gini sih, kok kurang gini sih, kok kurang gitu. Itu kan kayak udah bawah sadar kita kan ya, kayak berpikir sesederhana itulah itu. Akhirnya aku hide daripada itu mengurangi produktivitas aku sendiri di bidang ini gitu. Jadi aku hide, terus berhati-hati itu sebenarnya iya, cuman enggak terlalu yang sampai kayak gimana. Tapi emang pada dasarnya itu perfeksionis gitu loh. Ini posting nih di feeds, itu tuh jarak antara foto, nah itu udah. Nah itu aku sering tanya DM Renita bikinin nih biar bagus. Itu aku sering banget. Sampai duduk aja milih angle. Renita gitu, iya kan? Nah itu efek dari TI ya. Efek lulusan TI. Renita warnanya apa ini? Sering ya. Bukan berhati-hati iya, cuman lebih ke perfeksionisnya. Emang perfeksionis banget. Jadi antara foto nih yang ini, oh ini ngezoom, berarti yang ini kita jangan ngezoom, harus ngezoom langsung dari jauh gitu, yang seluruh badan. Yang sini kita harus ngezoom lagi. Oh kita udah ngeposting make up nih hari ini, berarti hari besok jangan posting make up, ntar 2 hari lagi baru posting make up. Jadi
lebih di situ sih hati-hatinya Itu aku posting sambel, kamu posting. Tapi saya tetap menurut saya menjawab pertanyaan Fuji tadi ya, Renita bukan terus menjadi orang lain loh, karena apa yang saya kenal dia di kelas 11 sama yang sekarang itu kalaupun ada perubahannya lebih baik menurut saya. Nih kelas 11 dulu mungkin kadang-kadang dia masih suka suka insecure gitu ya, dulu tuh suka insecure gitu. Sekarang dia lebih istilahnya dia tahu bagaimana, Bu aku di kiri ya gitu. Dia tahu dirinya sendiri gitu loh. Menurut aku seperti itu. Jadi bantu jawab si Fuji tadi. Bener-bener tetap jadi diri sendiri, tahu kekurangan, tapi bisa juga mengembangkan, mengeksplorasi kelebihan gitu. Cuman kita tahu kekurangannya, jadi kita bisa menutupi dengan kelebihan kita apa, menutupi kekurangan yang ada gitu. Misal sebenarnya tuh angle kanan itu nggak masalah, cuman emang lebih bagus yang kiri kayak gitu. Aku juga kanan. Aku nggak tahu nih angle yang mana. Angle ngendi wae. Aku nggak angle angel. Tadi kita jam berapa sih? Sejam dong. Iya, ininya belum ada tanda-tanda N, nggak apa-apa. Biasanya ada tanda-tanda. Nanti kalau udah N nggak apa-apa, lanjut aja, toh direkam juga, jadi nanti bisa di YouTube gitu kan. Kalau ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Gimana cara membedakan kritik dan hate comment? Oh, hater sama kritik. Mbak Zizi yang pernah viral, gimana tuh? Oh iya, kalau kalian nonton YouTubeku yang kemarin, kemarin 17. Oh, lagi sambil YouTube-nya apa sih namanya? Iza Media. Kalau aku yang nggak tahu ya. Nanti itu kolom komentarnya itu hujatan semua. Tapi kalau aku tipe orang yang ya itu bodo amat sih. Cuman kalau misalnya komen itu karena aku nyanyi, jadi aku harus baca. Jadi kalau misalnya komennya suaranya gini gitu kan, nah itu aku harus tahu, maksudnya harus misalnya kurang ini, itu harus berarti kan positif ya Bu ya buat aku. Jadinya aku jadinya aku harus oh ya berarti besok gini nyanyinya jangan kayak A I U E nya gitu apa kata-katanya, vokalnya dan lain-lain, itu harus benar-benar aku baca, harus tak pelajari gitu loh. Nada masuknya, nada tinggi, nada kayak gitulah pokoknya yang teknisnya gitu aku harus pelajari. Tapi kalau yang komennya kayak suaramu gini nah itu aku bodo amat sih. Orang yang aku selalu bandingin gini, oke, yang haters cuman kamu kok, yang lainnya suka, berarti ya nggak apa-apa, selera. Itu kayak gitu nggak bisa diukur ya. Masalahnya kan itu kalau misalnya suara suka-sukaan ya, kalau kamu suka, kamu nggak suka ya terserah gitu loh. Yang penting aku udah ngasih yang terbaik. Intinya aku kalau nyanyi ngasih yang terbaik, ya itulah suaraku gitu loh. Dan itu nggak, editnya juga nggak yang maksudnya recordnya nggak kayak ini recordnya nggak kayak yang di gua, pokoknya itu bener-bener natural. Nggak ada rekayasa gitu. Rekayasa gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Dari Taufik Nugroho, tapi aku bingung sama pertanyaannya. Apa? Bagaimana sih cara mengembangkan di suatu jurusan yang belum kita pahami dalam keadaan apapun? Mana nih? Aku kan pinter. Ya. Jadi kan pinter. Oke. Mengembangkan di suatu jurusan yang belum kita pahami kan. Mungkin pemahaman saya gini. Waktu sekolah Renita sama Zizi mungkin nggak paham dunia nyanyi sama dunia modeling atau gimana? Bukan. Menurutku kayak gini, misal kita, menurutku ya Bu ya. Iya. Menurutku ya Bu. Jangan marah. Nanti Bu marah. Itu kan mengembangkan suatu jurusan. Bener kata Bu Alfi apa kataku nggak tahu sih. Cuman menurutku, misalnya aku audio video, dulunya kan aku nggak pernah tahu audio video itu ngapain. Mungkin mengembanginnya gimana gitu kali. Iya. Kayaknya lebih make sense yang dia deh. Tapi nggak tahu, aku merasa bersalah sih. Ya, kita kasih dua sisi jalan. Oh iya. Ya gitu. Menurutku kayak gitu. Nah aku sih ya jalanin aja. Lah ngembanginnya itu gimana? Kalau misalnya dipaksa kan nggak bisa ya. Misalnya udah nggak suka tapi masuk itu dipaksa. Berusaha beradaptasi. Berusaha itu Bu. Ya baik. Balik. Lanjut. Itu gimana? Bisa jangan lupa Bu. Udah, nanti kan bisa di-download. Ini ngerekam kan ya? Iya. Ya udah 60. Sampai. Wah. Lanjut lagi pemirsa. Gimana ya? Paham. Saya nunggu pada itu. Itu harus bisa beradaptasi kan? Beradaptasi maksudnya jurusan itu gimana gitu kan? Ngikutin Kan gitu. di GI nanti bisa kok.
Oh, bisa. Ya, lanjut. jadi kan merasa salah jurusan, terus bagaimana mengembangkan di jurusan yang nggak ngerti gitu kan? Maksudnya audio video itu apa sih? TKJ itu apa sih? Gimana tadi tipsnya Mbak? Kalau aku sih dia itu lebih kayak kata Renita tadi, adaptasi sama jurusannya. Terus nanti kita ya ngalir aja. Nanti lama-lama kan toh juga misalnya kan itu gini ya, dari SMP ke SMA. SMP kan nggak ada tuh jurusan kayak gitu. Nah SMA itu kan ngulang dari awal kan gitu loh. Kecuali di SMA kamu udah audio video, terus kamu di kuliah juga ambil audio video, itu pasti ngulang 2 kali. Ya kan? Maksudnya kayak mempelajari dari awal. Di kuliah tuh nanti juga mempelajari dari awal. Kalau di sini udah tahu ya, kalau di SMA udah tahu ya, nek jadi aku sih mendingan ngembangin yang lain karena aku udah tahu di audio video kayak apa. Kalau pertamanya nggak tahu, ngalir. Nanti lama-lama pasti akan tahu sendirinya. Kalau aku bahasa ininya ini ya, kuat rakwat dilakoni. Apalagi udah masuk gitu kan, udah terlanjur masuk. Padahal kan kalau di tahun awal-awal semester di kelas 10 kan sebenarnya boleh tuh pindah sekolah. Pindah sekolah, bukan pindah jurusan ya. Pindah sekolah boleh gitu. Kenapa dulu? Kenapa saya tidak tahu itu sejak dulu? Aku nggak tahu kalau itu bisa pindah. Tahunya nanti ngulang lagi dari kelas 1. Tapi mungkin sekolah yang menerima mungkin bukan sekolah negeri, itu resikonya. Oh iya. Aku dulu nggak negeri nggak mau sekolah. Berarti kan kembali ke komitmen awal kan. Jadi sekolah rapat dilayani. Wes terlanjur Mas. Jadi ya kudu dilakoni. Jadi buat Taufik Nugroho, ini murid aku nih kayaknya nih ya. Dia pengennya di multimedia, terus tapi di audio video kan dia pikir audio video itu satu sama ini ya. Ya kayak aku ya tadi ya. Ternyata beda, tapi akhir-akhir ada kok yang kayak multimedia. Ada, tetap emang relate kan audio video multimedia. TKJ itu kan kayak hampir mirip berhubungan. Kalau kamu pengennya di mesin tiba-tiba ke audio video, nah itu jauh banget emang. Ngomongin jauh banget. kelas bukot ngelas sama nyolder mirip ya. Mirip. Tapi iya sih ya itu. Ada pertanyaan lagi? Belum ya, belum ada. gabung. Ini sebenarnya harusnya 1 kali live, tapi Mbak ini masih bersedia berbagi. Oh iya, kayaknya nggak cukup ya 1 segmen ya. Iklan dulu gitu. Nyanyi dulu Bu. Nanti. Oh iya, ending. Ya di endingnya nanti Mbak Sisi akan kasih spesial perform ya. Terus aku mungkin ada pertanyaan tapi kok kali ya. Sekarang itu anak-anak tuh pada terjebak dengan kata passion ya kan. Kayak aku tuh passionnya tuh di nyanyi misalnya gitu, tapi dia tuh malah masuknya ke mesin kayak gitu ya kan. Nah terus ini bukan passionku nih, akhirnya apa, mereka tuh jadinya les sekolah tuh nggak serius ya kan. Menurut kalian tuh gimana untuk apa anak-anak yang kayak gitu? Gini, Passion ini pengalaman pribadi, relate. Nyanyi. Aku juga Nyanyi sambil nyolder tuh bisa. Nah itu, jadi gini. Dan kita pause sambil menggarap itu ya. Iya, jadi saya menggarap obeng tuh sampai kayak menunjukkan angle terbaik. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau menurut saya sendiri pertanyaannya kayak gitu, iya salah jurusan nih, nggak benar, kayak it's not my passion gitu. Tapi kita bisa nyari kesenangan kita di sini. Kayak misal Renita dulu ikut teater, ikut dance, itu kan scaffold. Ya oke. Scaffold. Itu kan bikin kita jadi nyaman. Terus passion kita juga tetap kayak nyaman kok di sini. Kita juga sekolah jadinya kayak udah nggak sekolah, entah pikirannya nanti ketemu Bu Fia mau scaffold nih atau yang lain gitu. Jadi kita harus mencari sisi nyaman di sini sebagai motivasi kita buat kayak bisa mengembangkan terus, tetap nyaman lah gitu di sekolah. Seenggaknya di sekolah, entah nanti di kelas kayak gimana, kan yang penting kita berangkat sekolah tuh semangat dulu. Betul. Nah gitu. Aku dulu juga motivasiku dapat uang saku. Ya kan? Sama kan? Beda. Terus pertanyaannya masih lanjut lagi, ada jawaban tambahan lagi dari Zizi sendiri. Kalau audio video, soalnya anak-anak audio video tuh mungkin kalau di multimedia TKJ itu agak sepaneng ya. Kok di tempatku tuh bener-bener yang enjoy gitu. Nanti pada takut masuk TKJ. Enggak. Biasanya sepanengnya tuh enggak. Iya, dia ngomong dia sendiri iya. Terus nek di audio video tuh wah santuy banget gitu. Asik gitu. Santuy gitu. Justru itu audio video aku seneng karena apa?
kita bikin sound system tau kan, nanti dicoba buat karaokean gitu kan. Sampai kebenaran tak lab KJ. Iya bener. Kan sampingan. Iya samping. Di lab itu kan kita biasanya tuh karaokean gitu kan di situ. Di ruang kedap. Nyanyi ya di ruang kedap. Nyanyi-nyanyi kayak gitu. Nah itu anak-anak tuh jadi merasa terhibur walaupun kita ngerjain TA, dimarah-marahin, ini kayak gitu tapi gimana ya, teman-temannya juga untungnya ya saling membantu, nguatin juga, jadinya nggak ada alasan buat pindah sekolah ataupun kecuali karena nggak ada alasan untuk apapun lah, enak lah audio video, kecuali kalau memang ya kita yang tahu diri kita sendiri ya, kecuali kalau memang sudah benar-benar giving up ya silakan gitu kan, tapi masih bisa diupayakan gitu. Tapi kan itu menurutku itu sekolah ya Bu, harus bisa bedain dong, maksudnya kalau sekolah tuh ya udah kewajiban kamu gitu loh, apapun yang kamu ambil ya kamu harus bertanggung jawab. Apapun yang kamu ambil, apapun resikonya. Iya. Makan pecel aja resikonya kepedesan ya. Itu harus diambil tanggung jawab. Tipsnya dari Mbak Rere tadi adalah adaptasi, temukan sisi nyaman ya. Apapun itu, entah itu nongkrong di kantin, tapi jangan pas jam pelajaran ya. Please deh. Wah ini kayaknya gitu. Iki ya ini kan nyindir sisi saya. Saya nyaman di SMK karena kantinnya panjang. SMK 3 kantinnya panjang. Sekarang perpusnya juga cantik. Ada perpus digital juga. Wifi di hampir semua area, jadi jangan ragu-ragu. Saya agak ini ya Bu ya. Agak nyesel. Apa? Soalnya pas lulus kok mesti bagus gitu. Bener Bu. SMP gitu. Lulus bagus ya. Dibangun lagi. Ya setelah kamu lulus pancet play ya jenenge tidak ada move on. Aduh. Lapangan basket itu sekarang dulu panas-panasan latihan ngedance. Aduh. Bodo amat mau kamu bawa minum enggak, pokoknya latihan gitu. Sekarang udah gitu. Ya. Itu hasil sumbangsi dari alumni juga sih, tutupi. Jadi kalau dance dulu panas-panas ya, bedaknya luntur semua. Bukan lagi Bu, apalagi lapangan dulu kan nggak ada penutupnya. Terus bawahnya kan kayak asar banget kan Bu. Terus kita kan pakai rok kan. Wah itu udah kayak aduh sakit sekali. Karena kan kalau misalnya kita latihan emang di balai room. Cuman kalau kita udah set buat besok harinya pentas, kita kan harus sesuai lapangan basket itu seberapa ya kan. Jadi mau nggak mau ya kayak boleh rambut. Iya gitu. Ya itu Bu. Basket itu wah, lihat fotoku sekarang sama foto pas basket beda. Dulu agak ini ya. Jangan bukan agak. Mas ireng. Jauh Bu, bener tapi itu. Sekarang ireng ya Bu. Boys banget fotonya enggak, bawa itu loh, bawa bola basket gini. Ingat kok. Ada pertanyaan lagi? Oke, lihat dari situasi. Oh, sebentar. Aku yang mendekat di sini aja ya. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Oh ada, sebentar. Selamat siang Bu, apakah alumni masih boleh menggunakan basket? Waduh, nah itu bukan saya yang menjawab Mas. Di sini siswa ceweknya lumayan banyak ya, anakku tahun ini berminat daftar ke multimedia sih. Oh, tapi masih belum. Oke, ada ada yang bertanya. Bu Agustina ya, Bu Agustina Purwantini ingin berminat ke daftar ke multimedia. Oke, memang jurusan yang cukup banyak putrinya itu di jurusan ya, KJ itu biasanya nggak lebih dari 5. Dia angkatan dia cuma 2. Paling sedikit ya. Sekarang banyak banget. Ya sekarang banyak. Tapi emang itu kan Bu kebanyakan MM, KJ, AP. Ya bejo-bejo aja. Bejo-bejo. Enggak bejo. Bejo kan cowoknya baik banget semuanya. Jangan takut Ibu kalau mau daftarin anaknya ke sini. Betul. Walaupun banyak cowoknya tapi baik-baik kok. Sistemnya sangat mendidik. Ya, yang penting ini Bu, dicermati pada saat PPDB itu dicermati benar webnya. Jadi sekarang penerimaan peserta didik itu terpusat di satu sistem ya, bukan SMK 3 yang menentukan, tapi sistem itu. Jadi seluruh siswa pendaftar nanti akan diseleksi oleh sistem. Yang penting selalu dicermati, misalkan hari ini nilainya masih di kisaran ranking berapa gitu kan. Misalkan masih di atas, mungkin masih bisa aman. Terutama kalau sudah hari kedua itu biasanya agak-agak settle gitu. Gitu aja sih Bu. Dilihat, dan kita tidak bisa ngasih batasan bawahnya berapa gitu. Jadi mesti disiapkan plan A, plan B, plan C. Pilihannya sekarang 3 ya? Pilihannya 3 ya. Kalau aku 2 ya, Cuma sisi 2. Soalnya waktu itu masih Ryan Kota. Iya. Kalau sekarang kan sudah gitu. Wah,
sampai kesel ya. Mbak Lili tadi ada yang mau diceritakan tadi udah diceritakan belum? Yang aku nanti tak cerita ya gitu. Oh itu, pengalaman cover yang aku dulu cover lagu Perahu Layar kalau nggak salah. Itu aku nggak latihan. Terus banyak sih kalau yang nggak latihan tuh banyak, kalau yang spontan gitu loh. Cuman kan kalau spontan kadang kalau yang milih lagu aku kan ya aku udah bisa kan gitu loh, udah pernah nyanyi di reguler apa di apa. Nah itu aku belum pernah nyanyi dan itu lagu Perahu Layar gitu loh. Itu aku cuman salah di satu kata dan satu nada. Itu mulanya sampai 10 lebih dari jam 4 sampai jam 9 malam, bayangin. Nangis aku di Prambanan. Terus orang udah pada lapar, capek kan, karena yang tag kan nggak cuma aku kan, yang tag tuh ya ada 3 talent waktu itu, dan aku dapat terakhir, dapat mereka pas capek gitu loh. Dan pas capek emosi aku salah terus gitu. Jadi wah itu masalah. Jadi ayo cepat ini, habis ini udah nyiapin, udah siapin makannya ini gitu kan. Terus udah habis ini satu lagu udah selesai gitu kan, udah. Terus nyanyi salah terus sampai aku dipancing Bu sama audionya gitu loh, audio yang dari sana recordnya dipancing, tetap salah sampai 10 lebih, sampai aku terus waktu itu memang kru ada yang kasar gitu kan, nyebut gitu. Terus habis itu aku langsung dek gitu, langsung karena udah lihat temen-temen yang kameramen dan lain-lain juga cepet selak mulai ini kayak gitu. Nah kata-kata kayak gitu bikin aku yang kemrungsung, hektik sendiri. Terus terus aku piye yo, malah nggak nginget nadanya, nggak inget itu. Aku langsung balik kanan, udah habis marahin tuh balik kanan, terus aku langsung gitu. Terus kru bilang kayak ini, nyanyi sak karepmu gitu. Terus aku tambah yang nyanyi tapi sambil nahan nangis gitu ya, resek gitu. Terus akhirnya aku udah, terus makan tuh aku nggak mau makan. Aku nangis gitu, nangis, ya Allah kok maksudnya apalagi yang nemuin komen yang hujatan tuh, kalian ngerti nggak sih gitu loh. Karena cover gitu kan nggak semudah itu gitu loh, nggak semudah yang kamu lihat cover dapat duit viral loh, nggak semudah itu bro gitu loh. Itu ada gitu. Oke, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir Bu, Mbak Indah ada nggak? Ada nih dari Lucky Wicak 25. Oh, alumni 25. Bu, kalau jurusan kuliah sama jurusan SMK berseberangan gimana? Kok tanya sama gue sih? Bu, berani tahu Bu Zizi. Nah, kalau jurusan kamu belajar nggak sih? Kalau aku nggak masalah sih, kalau Anda berdua sangat tidak masalah. Sangat. Aku kirain dulu tuh kalau SMA ini ya harus kuliah harus itu. Harus sama itu ya. Kenyataannya aku kirain, ternyata ya itu terserah kita kan milihnya kan. Itu benar-benar nggak dilihat dari backgroundnya, dilihat dari nilai juga gitu. Tapi tesnya ya? Ya tesnya gitu. Apalagi aku UIN kan. Di sini tuh nggak ada bahasa Arab. Di sini tuh nggak ada tulisan Arab. Maaf Ustaz. Lah. Kalau Mbak Indah sendiri? Kalau menurutku ya, justru tuh pas kuliah itu waktunya kalian untuk milih passion kalian. Benar kan? SMK tuh kan mungkin dipilihin orang tua ya. Nah, nanti kalau misalnya pas kuliah, pilihlah jurusan sesuai dengan yang kalian mau. Tapi jangan lupa, there always be plan E, plan B, and plan C. Dulu aku pengen di bahasa Inggris kuliah dan keterimanya di pendidikan seni musik. It's out of my expectation. Aku juga maunya ke pertanian, masuk ke bahasa Indonesia. Oh, pertanian. Aku terkejut. Setahun berteman baru tahu kamu ini pertanian. Stres nggak kalau masuk bahasa Indonesia? Lumayan sih, tapi ya udah. Ya udah dipilih juga kan. Aku nggak suka ngitung, tahunya malah ngitung. Ya, betul sekali. Kemudian kalau waktu itu aku kan milih Bu, yang SNMPTN kan milih itu toh jurusannya. Jadi ya pilihanku ya tadi harus bertanggung jawab ya kan. Iya, betul sekali. Aku juga waktu itu bahasa Inggris kan cita-cita dari kecil, pengen di pariwisata. Salah ya, aku model. Kalau menjadi model tuh tengah-tengah, tapi karena tingginya semampai, sampai. Lalu kemudian ketika kuliah, waktu itu ibuku cuma bilangnya harus guru, udah terserah mau jurusan apa, sebenarnya guru. PNS sih. Belum. Ya bayangannya ibu ke PNS. Ya udah, akhirnya terus ngambil pilihan pertama itu bahasa Inggris karena I really love that.
Kemudian pilihan kedua itu biologi, karena dari IPA ke jurusan non IPA itu kan nggak boleh, harus lewat IPC. Mau nggak mau 3 jurusan ya. Masih satu nih, bingung. Ya udahlah, kepretan. Almarhum om saya bilang, almarhum Jupo, ambil seni musik tuh loh di Jogja, gini. Kamu kan suka gitar. Ya emang udah suka main gitar waktu SMA. Nah pas penerimaan shock, namaku ada di koran tapi kodenya kok bukan kode Malang gitu kan. Aku pengen banget kuliah di Malang loh. Nangis. Jadi kalau kamu merasa salah jurusan di SMK, gue kuliah, Bok. Lebih berat. Aku sih kuliah juga salah jurusan. Salah. Kayak apa ya? Kayak, wih, aku nggak suka matematika. Tapi waktu itu kan aku MMTC, kalau mau audio video pengennya MMTC. Sama kalau enggak musik lah isi gitu kan. Enggak masuk, telat. Sumpah telat itu daftarnya. Terus aku ya udah hari terakhir tuh negeri. Udah aku pilihanku cuma itu, kalau negeri nggak masuk ya aku swasta milih isi atau MMTC. Isi kan negeri, Mbak. Iya, tapi itu waktu itu kan telat Bu aku. Terus aku bingung kan, UNJ aku udah masuk loh Bu. UNJ yang apa namanya olahraga. Oke. Itu aku udah masuk. Terus tapi mamaku menentang, nggak usah kamu jadi apa coach, bayarannya berapa, udah gitu kan. Aku udah waduh udah ya udah nggak tak ambil. Aku UNJ udah masuk itu. Olahraga, padahal kan aku juga seneng olahraga kan gitu loh. Ya udah, terus akhirnya aku daftar hari terakhir di UIN, jam terakhir jam 2 kalau nggak salah itu akhirnya. Itu aku jam 1-an masukin, jurusannya aku ngambil terserah pokoknya. Yang waktu itu aku mikirnya yang banyak diminati orang lah gitu loh, kerjanya gampang. Aku mikirnya masih kayak gitu, kerjanya gampang. Ya udah aku milih pertama itu manajemen keuangan syariah, ekonomi. Terus habis itu bawahnya itu aku milih ilmu komunikasi, bawahnya lagi aku milih sastra Inggris. Dan aku itu akreditas, aku mikir akreditas waktu kuliah itu. Aku walaupun aku gimana tapi aku tetap mikir akreditas, soalnya kerja itu kan pasti akreditas juga dilihat. Nah itu aku milih, akhirnya akreditasnya A, B, C. Aku keterima di yang A, akreditas A itu. Aku yang C. Dia karena papa, karena mama. Karena mama, kamu karena siapa? Karena dia itu sendiri sih sebenarnya. Iya. Wah, kayaknya seru ya, tapi ini udah mau menjelang zuhur. Terakhir Mbak, dari Mbak Renita dan Mbak Zizi berdua, apa yang bisa Mbak Renita sampaikan untuk adik-adik dan juga untuk teman-teman di SMK 3 Yogyakarta, buat calon siswa maksudnya. Udah tua banget. Agak tua. Yang disampaikan untuk masuk di sini pasti persiapan dulu administrasi, dan itu tadi mental itu penting banget buat masuk di SMK Negeri 3. Pribadi ya, pribadi. Tapi kalau kayak aku nggak usah mental. Settle deh. Jadi mentalnya karena mungkin akan ketemu suasana yang benar-benar berbeda. Iya. Dengan dia. Vibes-nya beda banget dari SMP apalagi. Wah, itu jauh banget lah dengan lingkungan, terus ini mata pelajaran baru. Mata pelajaran baru. Jadi persiapkan biar nggak kaget ya, kaget pun kayak memahami oh gini ternyata, tapi udah tahu dasarnya tuh gimana gitu. Kalau dulu kan Renita kayak apaan ini? Oh kayak gini. Ya Allah kesetrum. Mana kalau kesetrum gini ya Bu, saya ceritain dikit. Semua kan duduk Bu, duduk. Cuman kan kalau di meja lab itu kan ada kakinya buat narok. Betul. Kayak gitu. Saya berdiri nomor 3 gitu atau nomor 4. Mereka tuh megang ujungnya yang buat bisa nyetrum. Tapi kan mereka semua nggak kesetrum, yang di ujung yang kesetrum karena ngeground. Iya, jadi saya Bu yang kesetrum kayak gitu. Tuh, audio video multimedia TKJ kesetrum semua. Otomatis kesetrum. Itu Kayaknya semuanya kesetrum. Jadi SMK 3 itu SMK IPA sebenarnya. Benci IPA tapi kemakan benar-benar cinta. Iya benar. Kalau diri sendiri apa pesannya untuk adik-adik? Pesannya pokoknya niat. Kalau udah mau masuk situ ya udah, berarti kamu harus siap segala hal. Tanggung jawab. Kerjain apa yang harus kamu kerjakan. Gitu. Betul. Pas masuk sini juga nanti melihat bagaimana kenyamanannya di sini, harus atmosfernya pinter adaptasi. Apapun itu, mau kamu temanmu yang pendiam, temanmu yang terlalu siapapun itu. Ke siapapun kamu harus pinter beradaptasi. Guru yang baik. Oke. Guru yang baik. Coba nanti bisa di giveaway ya nanti. Yang bisa ngitung tadi memuji diri sendiri berapa kali loh? Berapa kali ya? Orang-orang saya muji. Tapi emang baik loh, Mbak Alfia. Jangan, aku kalau dipuji itu tambah gemuk. Tapi
Tapi emang ini sih aku juga kalau pelajaran musik tuh memang walaupun mungkin sama Bu Alfia dulu nggak begitu dekat, tapi aku lebih suka gitu loh karena ada udah sepaneng ngerjain ini. Kalau ke musik kan kita bisa nyanyi karena aku juga suka ini kan. Akhirnya Dan gurunya juga, maksudnya gurunya tuh juga bisa beradaptasi sama muridnya, bisa jadi seumuran, bisa jadi ini. Itu yang penting. Menurutku seorang pengajar tuh pentingnya di situ sih, lebih bisa beradaptasi sama muridnya. Kalau misalnya dia kayak ngajar masuk nulis kayak gitu, kayak dosen ya, kayak dosen kebanyakan gitu kan, masuk kayak nulis gini kamu apa murid tuh bakalan gini loh Bu, bakalan guru itu tuh cuman kayak butuhnya aja ya gitu loh. Iya kan Bu, kayak udah nulis ngasih tugas nerangin mau bodo amat lu apa namanya paham apa enggak terserah gitu kan. Nah itu yang bikin murid kadang-kadang itu enggak respect sama guru yang rajin banget. Muridnya orang tani digugah. Iya kayak gitu kan jadi bisa jadi teman. Orang mau tugas di WhatsApp ini saya banyak belajar dari beliau gitu. Kalian banget gitu. Tapi memang yang kayak gitu malah yang deket, malah yang sering di ini sama lebih di respect, apalagi malah di SMK gini kan lebih kayak yang di enak tuh pelajaran ibu itu gitu. Pernah pasti kan gini kan, misalnya ibu Balfi lewat gitu kan, Balfi gitu kan, itu kan seneng ya, maksudnya ibu sendiri kan pasti berarti murid merasa seneng gitu kan, bukan tapi kalau ya Bu. Tapi kalau misalnya yang guru yang killer gitu kan, mau nyapa aja kayak paling cuman langsung masuk kelas. Melipir langsung saya baru sampai situ loh udah langsung masuk kelas. Ini dulu kelas 12 kan aku udah nggak wali, nggak ngajar dia juga. Mending aku ya masih mampir sekali mek guru Salim toh. Iya, Salim itu juga. Apa tare Salim ya? Oh, itu lagi sibuk. Salim pokoknya. Tapi ya itu ya sebuah bentuk cinta aku rasa, dan teman saya ini sudah mulai merasakan alhamdulillah. Iya, kayak gitu Bu, enak loh Bu, maksudnya kita dekat sama guru juga. Misalnya, Bu, misalnya dia ngajarnya tuh bosenin gitu kan, kita bisa tuh ngomong gitu kan, Bu besok ini ya Bu, gini gitu, enak kan gitu loh. Kalau misalnya gurunya tuh cuman ini materi ini ya, dan Pak udah tugas kerjain, kalau enggak ini sanksinya ini ya gitu. Aduh jangan Bu. Disepelein tuh sama murid, malah disepelein. Jadi malah ini ya, semoga pujian Mbak Cici dan Mbak Rere karena nggak ngalami Bu Enda, tapi Bu Enda itu sangat disukai anak-anak karena apa, masih muda, gaul, seneng tiktokan lah. Dan kalau saya kelas tiktokan dulu yuk. setiap kali aku update satu sama dia, HP ku penuh cacetan. Saya pikir murid loh Bu. Nah kan, Iya aku juga. Ternyata kok manggilnya Mbak Enda ya, saya ikut aja Mbak Enda. emang masih muda. Guru kayak di YouTube aku nggak usah di subscribe tuh ya. Itu juga waktu bikin konten juga gitu ada yang komen panjang, itu muridnya ya gitu. Ya memang dia masih murid saya, bener kok sama aku kan, sama kalian mungkin temen ya wajar. Oh iya udah mau hajar nih. Baik, kita tutup ya. Aduh teman-teman, Mbak Nia tutup ya. Aku mau nyanyi sama Zizi. Ini nyanyinya langsung apa Nyanyi nanti aja bareng-bareng di juga post boleh. apa gimana? Langsung iya. Oke. Sekian. Sharing alumni pada hari ini, semoga kalian bisa ngambil positifnya. Kemudian untuk anak-anak yang masih bingung nih kenapa bisa tersesat di SMK 3 Jogja, mendapatkan pencerahan ya. Untuk yang baru mau masuk semoga juga dapat pencerahan besok apa yang harus dipersiapkan kayak gitu. Kalau berdua juga menjadi cerah. Iya. karena filter. Oke. Sekarang apa mau nyanyi apa sih? Mbak Zizi mau nyumbang satu lagu. Bareng-bareng lah. Aku apa lagunya sih? Aku tidak tahu lagunya. Ya, kalau saya nyanyi bubar semua. Ini penonton alay aja. Ya, judulnya apa? Lagunya sedih besar. Oh iya, ya. Ini request dari Mbak Zizi, lagunya berjudul Tattoo ya. Ini juga tribute tuh. Tribute to tim keempat. Dan jujur aja seperti Mbak Zizi bilang, saya juga nggak terlalu suka dengan lagu, dan saya mempelajari lagu ini demi Farizi. Dan Terima kasih. langsung nodong, ibu dicatat ya gitu ya. Langsungan. Ini apa? Katanya nyanyi jangan rap doang. Oh iya. Ya, kamu sih malu. Ya kalau Ini tadi cek sound ya.
kan bikin sampai retake. Nah, udah lihat sendiri kan. Prosedur COVID kita cuma bisa saling dengan begini ya. Sampai ketemu lagi. Live hari ini akan segera tayang di Skagada TV, YouTube Skagada TV ya. Ganti nama Apa? SMKN. Oh iya salah. Ada kan tayang di YouTube SMK Negeri 3 Jakarta. Jangan lupa subscribe. Kalau buat akun lain saya bisa ngomong kayak gini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ya, share. Subscribe juga Farzi Channel dan Iza Media Entertain. Follow juga @Renitasya di Instagram. Follow juga Indah Kum 17. Udah, terima kasih. Follow SMK Negeri 3 Jakarta. Iya. Assalamualaikum.